Awalnya saya melakukan ini semua karena sportivitas olahraga. Saya suka olahraga, mungkin dia juga suka olahraga kan. Dia juga sempat nantang Aldi Taher kemarin, terus papanya anaknya Kalina. Cuma makin kesini dia kemarin saya sempat lihat di salah satu channel YouTube dia menyinggung Kalina. Bisa dibilang melecehkan lah, dia bilang saudara pesusuan dengan salah satu mantan Kalina apalah itu. Mungkin bagi dia bercandaan ya, tapi di sini kan bercandain orang nggak kayak gitu loh, teman, nggak etis, nggak ada attitude kayak gitu kan. Jadi di sini melihat kilas balik dari permasalahan ini semua dari awal, dia menebar fitnah sana sini, perselingkuhan, dibilangnya saya komunikasi sama kalian dari bulan Desember, itu kan semua nggak bener kan. Saya kan komunikasi sama Kalina setelah mereka cerai kan, itu juga waktu Kalina mau ke psikolog baru saya ngobrol kan. Dengan keadaan kayak gini semua ya udah, ini kita harus selesaikan di atas ring tinju kayak gitu sih. Tapi secara sportivitas ya. Nah, mudah-mudahan di sini dan kemarin juga sempat ada yang bilang mau promotorin ya kan. Mudah-mudahan ada promotor yang mau promotorin lah kayak gitu sih. Ya berarti dia pengecut, udah ketahuan di sini. Kalau misalkan satu Indonesia juga sebagai saksi di sini ya. Kalau saya tantang Vicky Prasetyo mulai sekarang, dia nggak mau mengindahkan dan mengabulkan tantangan saya, dia nggak mau menerima tantangan saya, ya dia pengecut, dia bukan laki-laki. Dengan sekian ulah yang dia buat, track record dia ya, dia ngedeketin anaknya Kalina, dia ngedeketin Mama En almarhum, cari muka sana sini ya kan, terus sekarang juga ke mantan Kalina. Sekarang saya sebagai laki-laki di sini, dia kalau dia nggak mau berhadapan sama saya nih, dia pengecut. Dah gitu aja, saya nggak mau banyak ngomong. Dibilang dendam sih enggak ya. Awalnya kan sebelum saya tahu channel konten tersebut yang dia melecehkan itu kan saya juga sempat ngajak dia kan. Tapi gak ada dendaman kan. Cuman makin kesini setelah saya lihat semua itu di konten tersebut, saya mikir wah ini laki-laki kok pengecut banget gitu kan. Awalnya dia ngedeketin maaf ya almarhum Mama En, Aska. Sekarang juga ke mantannya Kalina. Dia kalau memang nggak suka sama Kalina atau nggak terima atau kayak gimana, gak usah ke perempuan dong. Itu pengecut dong laki-laki kayak begitu, nggak gentleman dia. Kayak gitu. Nah itu dia alasan dia dari awal di sini yang nyari panggung dia kan. Dia upload foto saya dan Kalina di Instagram adiknya dan dia repost juga. Habis itu ya aku nggak tahu juga ya, mungkin program dia cuma satu kayak gimana kan. Setelah itu juga dia ngedeketin almarhum mamanya Kalina, dibikin konten sama dia. Ini kurang ajar itu orang kan, orang tua lagi sakit dibikinin konten, alasannya berkah apa segala macam. Bahkan sahabat-sahabat dia beberapa juga aku tahu lah itu cuman mana mata dia yang bohong mana yang enggak, dan strategi dia kebaca banget. Terus ngedeketin anaknya Kalina sekarang ke mantannya itu main belakang, ngerti ya. Kalau misalkan kita sebagai laki-laki itu kita nggak suka sama orang tua gimana, straight to the point, ngomong langsung di depan, nggak usah melalui sana sini ngegiring opini sana sini biar naikin rating apa gimana, aku nggak ngerti. Oh jelas justru sebaliknya lah. Di sini malah kan saya udah bilang, walaupun si Vicky Prasetyo ini bukan siapa-siapa, seandainya kata dia juga bukan public figure, saya akan tetap kejar dia siapapun dia gitu. Apa sih mungkin alasannya yang membuat Kak Ricky marah gitu sama? Banyak. Pertama, dia udah menebar fitnah, mungkin waktu itu dibilang perselingkuhan dari Desember ya kan. Kedua, ya dia melecehkan Kalina kan, bilang saudara pesusuan terhadap mantannya apa segala macam. Itu laki-laki macam apa kayak gitu. Ketiga, dia kemarin sempet berbicara soal bawa mamanya Kalina lah, terus bawa Aska juga anaknya, terus sekarang juga ke mantannya. Maksudnya ini orang bilang udah tutup buku di depan, tapi di belakang dia tetap sana sini. Justru dia nyari panggung tapi secara halus kayak begitu. Nggak sama sekali nggak cemburu sih. Nggak sama sekali. Bahkan kalau misalkan maaf kata kasar ya, dia balik sama Kalina juga saya malah seneng bahagia aja. Nggak ada cemburu sama orang kayak begitu saya. Maaf kata ini bagi saya, opini saya kayak begitu sih. Kita ketemu setahun yang lalu, itu kali Vicky masih sama Kalina kan. Dan di situ juga ulang tahun salah satu stasiun TV. Ada sedikit gimmick lah, saya jadi pasangan Kalina dan Vicky juga ada pasangannya lagi waktu itu. Saya follow-followan juga disuruh tim kreatif waktu itu. Setelah itu setahun kemudian ya udah saya lost kontak, jadi berhubungan sama sekali entah Vicky entah Kalina. Dan di saat Kalina baru bicara sama Vicky,
saya tuh ngucapin Happy New Year, biasa aja, semua kontak juga teman-teman juga saya ucapin kan, karena Instastory kali ini juga baru nongol di Instagram saya, jadi kok tumben, udah ngobrol biasa aja, terus dia bilang dia mau ke psikolog kan, putus cerai dari Vicky. Udah saya ngobrol, karena saya punya pengalaman juga di spiritualism, saya juga banyak ilmu yang saya dapat, jadi kita diskusi lah, kita ngobrol, ya udah deket. Dari situlah mungkin si Vicky mikir, wah ini dari tahun lalu kenal, kenapa bisa jadi kayak beneran dekat kayak gini. Mungkin dia mikirnya kayak gitu, dia nuduhnya selingkuh, padahal nggak kayak gitu. Saya udah coba buat ngobrol secara man to man talking. Vic, lo kalau misalkan ada masalah, kita ketemu aja, kita obrolin baik-baik, jangan jadi pengecut, jangan dikit-dikit lu publish di sosmed, keluar sana sini drama, nggak laki lah kayak gitu. Dia cuman diblokir sama dia. Oke, saya kasih waktu dia berapa minggu lagi, Instagram saya diblokir kan, sampai ke nomor saya satu lagi. Vic, lo kalau misalnya laki-laki, lo nggak usah bawa keluarga Kalina, entah dari mamanya, entah dari anaknya. Lo kalau nggak seneng sama Kalina, kita ketemu aja, kita obrolin, laki sama laki nih kan. Dia juga, yaudahlah gak usah telepon atau WA lagi, kita udah masing-masing. Dia menghindar, diblokir lagi sama dia, kayak gitu. Ya, risi ya pastilah. Ini semua bukan di luar dugaan saya lo bisa sampai kayak begini. Bener, saya tuh bener-bener gak mau banget sampai kayak begini. Cuman karena saya laki-laki dan nama saya dibawa-bawa, jadi saya harus take a side di sini, karena jejak digital itu kan nggak bisa hilang begitu aja kayak gitu. Dan saya juga berusaha sekeras mungkin untuk menunjukkan ke publik juga siapa yang benar siapa yang salah di sini. Selama saya benar, saya nggak pernah ada rasa takut atau kayak gimana. Saya hanya menyampaikan kebenaran, saya meluruskan loh di sini kayak gitu sih. Jangan pansos? Jangan pansos? Justru mereka duluan loh yang pansos. Foto saya diupload di Instagram mereka, foto saya sama Kalina, kami berdua ya kan bikin story aja rame-rame. Banyak padahal waktu itu. Di crop sama dia, yang saya sama Kalina doang, di-upload di Instastory adiknya dan di-repost sama si Vicky. Dia yang awal-awal mulai drama ini semua. Kalau saya pribadi, kalau saya bisa ngulang waktu, mungkin saya perbaikin biar gak sampai terjadi hal kayak beginilah. Kalau saya bisa ngulang waktu ya. Tapi ini semua benar-benar di luar dugaan saya sih. Justru itu, karena dari awal kami sudah baik menjalin komunikasi, dia suatu dia ke psikolog, kami ngobrol apa segala macam ini itu, kami dekat. Ya, jadi hubungan aku sama kalian itu dekat aja sih. Jadi semakin ada masalah gini ya, aku juga sebagai mendekat ya care dong. Jadi berusaha buat, kok begini banget, kok perempuan diginiin gitu. Itu belum jadian? Ya. Udah ada status gitu belum? Ya, adalah dikit. Bisa dibilang gitu, salah satu faktornya juga iya. Dan sebagai bukti kalau misalkan aku laki-laki kayak nggak terima wanita disakiti gitu juga iya, karena dan aku juga nama aku dibawa-bawa sini juga iya. Banyak faktor sebenarnya. Kayak gitu sih. Tapi apa sih yang membuat kakak yakin sama Kalina gitu? Kami diskusi terlalu banyak soal hidup, soal semua yang dalam lah, kerjaan apa segala macam, hidup, masa lalu, visi ke depan. Dan aku ngerasa sama Kalina itu ya nyaman lah dan enak buat diajak bicara. Mungkin Kalina juga akan berbicara hal sama aku tentang aku. Nah, ini dia juga yang menarik nih ya. Banyak stigma negatif masyarakat yang mengirim opini bahwa misalnya Kalina sering menikah cerai itu sesuatu yang buruk ya. Tapi kalau bagi aku sendiri, opini aku, selama ini kan dia nikah sah, cerai sah, nikah cerai, dan nggak pernah ada hal-hal negatif yang di luar dari pernikahan. Terus yang dipermasalahkan itu apa? Toh setelah dia sama Vicky cerai juga dia single, aku juga single. Dan juga untuk kalau kita ngomongin masa idah, kan dari awal kan Vicky Prasetyo ini kan nuduh aku sama Kalina ini kan karena perselingkuhan. Aku bantah soal perselingkuhan. Aku upload foto 21 Desember, foto aku sendiri. Kalina komen 17 Februari kan. Si Vicky ini nuduh ngefitnah, bilangnya Kalina komen udah dari 21 Desember, suatu masih jadi istri. Aku punya bukti banyak datanya. Gak ternyata kan. Oke, akhirnya dia nggak komitmen sama statement dia. Akhirnya dia bilang, wah ini belum masa idah, aku udah ganti pasangan. Ini yang perlu diketahui. Selama masa idah, laki-laki atau mantan suami itu harusnya masih memberi nafkah kepada mantan istrinya dong, harusnya dalam waktu jangka 3 atau berapa bulan gitu kan. Emang ada Vicky memberi nafkah selama masa idah? Nggak sama sekali kan. Jadi nggak usah cari-cari kesalahan orang sana sini deh.
bertingkah laku lah sebagai laki-laki bagaimana pada umumnya. Dia kan julukannya gembar-gembor gladiator tuh. Ya kan? Tapi dari sikap dia, dari attitude dia, manner dia, akhlak dia, bukan melambangkan sebagai gladiator atau kesatria sejati. Malu harusnya dia dengan julukan itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.